Halo Sobat Arkas, kembali lagi bersama saya Maulana di channel Cari Cara OPS. Pada kesempatan kali ini saya khusus akan membahas integrasi Arkas Sipla. Pembahasan ini akan cukup panjang, jadi saya akan jelaskan step by stepnya. Yang pertama, kita harus mengenal apa itu HPP atau halaman pemetaan pembelanjaan. Dengan adanya HPP ini merupakan integrasi Arkasipla fase kedua. Tentunya ini diharapkan akan mengakomodir dan mempermudah teman-teman dalam pembelanjaan serta pencatatannya. Setelah itu, saya akan praktekkan bagaimana cara belanja di Sipla dengan adanya HPP ini. Apa itu halaman pemetaan pembelanjaan? HPP merupakan portal integrasi Arkas dan Sipla. Ini kata kuncinya ya, di mana nanti saat melakukan pembelanjaan di Sipla, kita mencatatkan atau memetakan detail pembelanjaan sesuai dengan perencanaan Arkas melalui HPP. Lalu detail pembelanjaan yang telah dicatat pada HPP akan secara otomatis tercatat pada Arkas. HPP diakses oleh kepala sekolah atau PLT atau pelaksana PBJ. Fungsi HPP ini sebagai alat bantu standarisasi pembelanjaan agar meminimalisir ketidaksesuaian karena proses belanjanya harus sesuai dengan anggaran. Jika tidak ada yang sesuai, maka nanti teman-teman dapat notifikasi untuk perbaikan. Lalu pembelanjaan berfokus pada kebutuhan karena sekolah terpetakan melalui dokumentasi yang teratur sehingga memudahkan dalam proses pelaporan. Nah, karena itu semua aktor nantinya di sini memiliki andil untuk penentuan standar harga. Dan teman-teman dapat melakukan belanja dengan HPP ini. Pertama, sumber dana sudah salur, lalu minimal telah mengajukan pengesahan kertas kerja pada Arkas versi 4.2.3. Lalu yang ketiga, harga barang sesuai atau di bawah standar acuan harga. Dan kita wajib menggunakan Arkas 4 versi 4.2.3. Ini versi ini sudah terintegrasi dengan HPP. Bahkan sekarang sudah update lagi menjadi 4.2.4. Sedikit saya bahas lagi alur proses belanja di Sipla atau pengelolaan dana BSP. Yang pertama, perencanaan. Di sini satuan pendidikan merencanakan kertas kerja sesuai sumber dana yang diterima. Lalu teman-teman melakukan pengesahan dan pengesahan ini nantinya akan disetujui oleh dinas. Dan setelah disetujui maka kertas kerja itu menjadi RKS. Proses belanja ini dilakukan di Sipla oleh pelaksana PBJ sesuai dengan uraian yang ada di RKS. Kemudian teman-teman lakukan pemetaan atau petakan ini di HPP. Pertama, teman-teman memilih sumber dana yang digunakan. Lalu berikutnya, pelaksana PBJ memetakan pembelanjaan terhadap perencanaan di Arkas. Terakhir, pelaksana PBJ atau kepala sekolah memeriksa kesesuaian pemetaan belanjanya terhadap RKS dan membuat pesanan. Setelah dipastikan sama, maka dapat melanjutkan untuk transaksi pembayaran karena pencatatannya sudah terekam di sistem. Setelah melakukan pembayaran, proses akhirnya dicatat kembali di Arkas 4, lalu saat melakukan BKU otomatis terbaca di mana toko teman-teman belanja dan dalam invoice itu belanja apa saja. Berdasarkan alur ini, maka 4 langkah penting yang harus teman-teman pahami. Yang pertama, rencanakan atau perencanaan kertas kerja sesuai dengan sumber dana.
baik misalnya bos reguler atau bos kinerja atau teman-teman memiliki silpa bos kinerja. Lalu yang kedua, belanja sesuai dengan uraian di RKS. Artinya sesuai di sini, baik volumenya dan harganya. Lalu yang ketiga, petakan. Teman-teman melakukan pemetaan belanja sesuai dengan perencanaan pada ARKAS dan proses akhirnya mencatat invoice siplah ke dalam ARKAS secara otomatis nantinya karena telah dipetakan di awal melalui portal HPP ini. Seperti apa cara belanjanya? Ya, teman-teman, di sini saya akan buat pesanan baru di salah satu mitra Sipla yaitu Sipla Telkom. Bagi teman-teman yang menggunakan mitra lain, tahapan atau alurnya sama ya sebenarnya. Kalaupun ada perbedaan, tidak terlalu signifikan lah ya. Saya coba langsung login. Ini menggunakan akun Dapodik atau akun sekolah. Oke, yang saya gunakan di sini pelaksana PBJ-nya sebagai kepala sekolah. Jika teman-teman menggunakan pelaksana PBJ lain, misalnya bendahara, pastikan peran penggunanya yang dipilih bukan bendahara ya, tapi pelaksana PBJ. Lalu, jika teman-teman telah mempunyai rekanan, maka biasanya kita akan langsung lari ke transaksi. Jika belum punya rekanan, teman-teman cari toko atau penyedia yang dekat daerah teman-teman atau yang akan dijadikan rekanan. Contohnya di sini salah satu rekanan saya atau penyedia, ini dia. Setelah masuk ke salah satu penyedia ya atau si penjual tokonya, kita cari produk yang ingin kita belanjakan. Sebelum itu, pastikan dicek juga dengan anggarannya. Di sini saya tampilkan rincian RKS per bulan. Ini bulan Oktober ya. Saya coba buat pesanan terlebih dahulu. Pastikan barang yang ingin di check out atau dipesan itu sesuai dengan anggaran. Kali ini saya contohkan untuk pembelian habis pakai penunjang kebersihan. Ada beberapa item di sini ya. Nanti kita akan check out sekaligus sesuai kegiatan dan rekening berikut ini. Kembali ke Siplah lagi. Berikutnya kita cari barang yang akan kita belanjakan sesuai dengan anggaran. Contohnya di sini sapu lantai jumlahnya 4. Dan ini nilai atau harga satuannya. Kita cari sapu. Dia sapu lantai volumenya 4. Lalu tambah ke keranjang. Jika ada yang ingin dibelanjakan, teman-teman tinggal nanti klik lanjut berbelanja saja, kemudian kembali klik penyedianya. Lalu lakukan pencarian barang berikutnya. Di sini berikutnya pel lantai, volumenya 4 dan ini harganya. Kita cari pel. Ini ya harganya. Sudah sesuai dengan anggaran, artinya tidak perlu dilakukan nego nantinya. Jika ada harganya lebih tinggi, maka kita perlu lakukan nego. Lagi ke keranjang, lanjut belanja, dan kembali ke penyedia. Berikutnya barang yang ketiga, soklin ya. Ini soklin lantai, volumenya 4, dan berikut ini adalah harganya. Soklin. Oke, soklin lantai. Nah, ini harganya di kita anggaran 20.000, di penyedia ini variatif ya. Maka ini kita tambahkan dulu saja, nanti di akhir kita lakukan nego. Tambah. Oke, lanjut belanja lagi. Dan seterusnya hingga semua barang di kegiatan atau rekening ini masuk semua di keranjang. Saya lakukan penyelesaian dulu ya untuk penambahan keranjang semua barang ini. Ya, teman-teman di sini saya telah menyelesaikan penambahan belanjanya. Kita bisa lihat pada keranjang. Kemudian kita cek kembali dimulai dari nama barangnya, lalu nilai harga satuannya, volume dan nilai total. Pastikan
sesuai dengan anggaran. Kemudian tadi ada anggaran kita lebih kecil dari harga di supply ya, artinya harga di supply ini lebih tinggi. Ini perlu kita lakukan nego dan cek lagi kembali barang-barang tersebut atau semua yang kita telah tambahkan sesuai. Saya klik nego, kemudian dilihat kembali dengan anggaran bulanannya. Di sini yang pertama untuk belanja Soklin harga satuannya 20.000. Kemudian di Sipla 29.000. Ini kita klik nego. Negonya per satuan ya sekarang untuk di Sipla Telkom. Kemudian tambahkan catatan, ini wajib. Saya tambahkan seperti ini saja. Lalu ajukan nego. Dan cek lagi di masing-masing barangnya. Contoh di sini untuk karbol harga di Sipla 30.000, di Arkas atau di RKS 29.000. Ini kita nego juga untuk karbolnya, lalu tambahkan catatan kembali. Kemudian pengharum ruangan di RKS ini harganya 45.000, pada Sipla atau rekanan kita untuk pengharum ruangan harganya lebih rendah ya dari yang kita anggarkan. Ini tidak perlu dilakukan nego, nanti ada penyesuaian pencatatan saja. Berikutnya kamper toilet. Kita cek. Ini untuk 4 dan harganya 31.000. Oke, ini perlu dilakukan nego ya. Nego 31.000 sesuai dengan anggaran. Lalu ajukan nego lagi. Terakhir untuk sapu lidi. Sapu lidi di RKS saya menganggarkan lebih tinggi ya, 66.600, dan di Sipla lebih kecil. Ini juga tidak perlu dilakukan nego jika seperti ini. Penyesuaian pencatatannya seperti apa nanti akan saya bahas di konten berikutnya. Setelah selesai nego, kita tunggu nego ini dikonfirmasi oleh penyedia atau penjualnya. Teman-teman juga dapat menghubungi rekanan penyedianya agar direspon negonya.